Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini weekend, tetapi sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di weekend kita, mari kita datang dulu di hadapan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan biar itu menjadi bekal buat kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita hening sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kalau kami sudah bisa memasuki minggu kedua di bulan November ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami hampir mengakhiri tahun 2022 ini dengan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lain. Biar Tuhan Roh Kudus yang menyertai perenungan kami, menjelaskan kepada kami dalam bahasa kami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Amsal. Tidak terasa kita sudah sampai sejauh ini, dan pagi hari ini kita sampai di kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, kita akan buka ayat 27 dan seterusnya. Amsal pasal yang ketiga, ayat 27 dan seterusnya. Perikop yang akan kita baca ini sebenarnya akhir dari Amsal pasal yang ketiga. Jadi ayat 27 sampai dengan ayat 35. Ya. Judul perikopnya adalah anjuran untuk berbuat baik. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan hanya 2 ayat terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk di bagian berikutnya. Ya. Mari kita baca Amsal yang ketiga, ayat yang ke-27 dan 28. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu sekalian, kita kenal bahwa Tuhan kita, Allah Jehovah, adalah pribadi yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan belas kasihan. Ya. Dari mana kita tahu? Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, ada begitu banyak penulis Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang menyatakan bahwa Allah itu karakternya adalah kasih setia, tetapi juga adil. Ya. Nah, bagian yang kita baca ini, ayat 27 dan 28 ini menyatakan hal itu, saudara. Aspek keadilan dan belas kasihan itu demikian menonjol. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka beberapa bagian firman Tuhan yang menjelaskan hal ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian membuka kitab Keluaran ayat yang ke-34. Keluaran 34 ayat yang kelima. Ya. Kita akan baca ayat 5 dan seterusnya. Ini adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya sendiri. Bagaimana Allah menyatakan karakternya. Saudara, kalau saudara itu melamar sebuah pekerjaan, ya, saudara akan menuliskan brief singkat tentang karakter saudara, ya, kepada perusahaan yang akan saudara hendak lamar, begitu ya.
Saudara akan menuliskan, saya ini orang yang fast learner misalnya ya. Kemudian mampu bekerja dalam tim. Kemudian hal-hal lain, hal-hal yang positif yang menggambarkan diri saudara. Nah, ini Allah itu menyatakan siapa dirinya. Karakternya itu seperti apa. Dan dari situ kita bisa menangkap. Ini bukan orang lain yang berbicara tentang karakter Tuhan, bukan. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan siapa dirinya. Mari kita baca Keluaran 34 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Turunlah Tuhan, Jehova, karena Tuhannya huruf besar semua ya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dilanjutkan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Aspek kasihnya begitu menonjol. Tetapi lihat bagian berikutnya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kasih dan keadilan, saudara. Kasihnya begitu menonjol, tapi di sisi lain dia Allah yang sangat adil. Saudara, keadilan itu dimulai dari dalam hati dan pikiran. Kalau engkau mau bersikap adil, engkau harus punya konsep keadilan itu dari dalam dirimu sendiri. Dan bagian Amsal yang kita baca itu tadi menyatakan hal itu. Ya, ini bagian pertama saya mengajak saudara bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah itu karakternya seperti itu. Kasihnya begitu luar biasa. Sangat mengasihi saudara apapun yang keadaan saudara. Tapi di sisi lain, dia punya karakter keadilan yang juga sempurna, saudara. Itulah sebabnya dia memberikan anaknya. Kalau hanya kasih, ya, Tuhan kita tidak pernah mati di kayu salib. Ya. Tapi ini berjalan seimbang antara kasih dan keadilan. Ya. Hari ini kita menerima keselamatan karena Allah kita itu betul sangat mengasihi. Tapi di sisi lain, dia Allah yang maha adil. Oleh karena itu, anaknya Tuhan Yesus Kristus itu harus mati di kayu salib. Sebab dosa harus dibayar dengan maut. Nah itu saudara. Saya ajak lagi saudara melihat sekilas saja Keluaran pasal yang 21. Ya. Kita tidak akan membaca bagian ini, tapi saya mau menunjukkan satu hal saudara. Bahwa Allah itu Allah yang adil. Saudara lihat kalau di Keluaran 20, ya, Tuhan itu menyatakan 10 firman kepada Musa. Ya, dia menjabarkan, ini loh perintah-perintah ini, hal-hal ini yang harus engkau lakukan. Kalau engkau mau hidup, ada tatanan, ada aturan-aturan yang engkau harus turuti. Kalau engkau mau hidup di hadapanku, engkau harus melakukan ini. Dia menyatakan itu saudara. Tetapi kalau saudara baca satu pasal setelah kitab Keluaran 20, yaitu Keluaran 21, saudara akan menemukan judul perikopnya di sana apa? Tentang hak budak Ibrani. Ketika Tuhan berhadapan dengan Musa, dia memberikan hukum-hukumnya. Setelah itu, satu hal yang dia katakan adalah, ini loh, hak budak orang Ibrani begini. Hak orang yang tertindas itu seperti ini. Dia Allah yang sangat menjunjung tinggi keadilan, saudara. Kalau saudara mau baca lagi
Ada begitu banyak. Contohnya kalau kita lihat di Kejadian 15, ya, saya akan bacakan sedikit supaya saudara ini mengerti bahwa Allah kita karakternya seperti itu. Di Kejadian 15, ayat yang ke-13. Kejadian 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ini menunjukkan apa, saudara? Tuhan kita itu Tuhan yang punya perhitungan yang adil. Dia tahu bahwa orang Amori begitu jahat, tetapi dia tidak mau membinasakan saat itu juga. Dia menunggu sampai batasnya ini dilewati. Dia Allah yang sangat memperhatikan sisi keadilan. Allah yang sangat mengerti apa hak manusia, apa hak orang-orang lain. Dia Allah yang sangat punya konsep maha adil itu di dalam dirinya. Nah, itu karakter Allah kita, saudara. Oleh karena itu, kalau kita mau bersikap adil, kita harus kenal karakter Allah yang kita sembah. Nomor satu itu, saudara. Ya. Dan bagian yang, kembali kepada kitab Amsal, bagian yang kita baca pada hari ini, itu menyatakan hal itu. Amsal ketiga tadi ayat 27 dikatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ingat, keadilan itu seimbang. Kalau engkau itu adil, engkau tidak berat sebelah. Sama-sama fair. Ya. Orang lain punya hak, engkau punya hak. Jangan pernah engkau mengambil hak orang lain. Itu dasar relationship yang benar, saudara. Kalau kita menempatkan diri kita setara, sama dengan orang lain, tanpa kita merasa, oh aku ini lebih tinggi, oh ini aku punya kedudukan yang bagus, yang terpandang, aku lebih kaya, aku lebih berpendidikan, aku lebih punya pengaruh, aku punya banyak teman yang bisa membantu aku punya banyak relasi. Bukan, saudara, bukan itu. Konsep keadilan kesetaraan adalah ketika engkau menempatkan dirimu setara dengan sesamamu. Engkau menyadari bahwa sesamamu itu punya hak, engkau juga punya hak. Dikatakan jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Perikop ini Salomo hendak mengajar anak-anak muda, anak-anak yang belum berpengalaman. Kita sudah bahas itu di bagian-bagian pertama kitab Amsal, bahwa Amsal itu ditulis untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum berpengalaman. Nah, Salomo mengajar kepada orang-orang yang belum berpengalaman. Ini loh, kalau kamu mau punya relationship yang baik dengan sesamamu, engkau harus punya konsep ini. Konsep kesetaraan, konsep keadilan. Ya. Nah, kalau kita membandingkan ya, terjemahan satu dengan terjemahan lain, kita akan mendapat gambaran yang utuh tentang arti ayat itu. Ya, saya akan coba membacakan bagian ini dari terjemahan The Passion Translation, ya, saudara.
Ayat 27 dikatakan begini, "Why would you withhold payment on your debt?" Kenapa engkau menahan pembayaran hutangmu? When you have the ability to pay. Ketika kamu punya kemampuan untuk membayar. Jadi ini, The Passion menerjemahkan ini soal utang piutang, saudara. Just do it. Mungkin slogannya Nike berasal dari sini, saudara. Just do it, lakukan segera. When your friend comes to ask your favor, ketika temanmu datang kepadamu untuk meminta pertolongan atau bantuan, why would you say, perhaps tomorrow? Kenapa engkau berkata, mungkin besok aja lah? When you have the money right there in your pocket, ketika engkau punya uang di sakumu, kenapa engkau harus berkata, besok aja lah nanti aku beri? Padahal engkau punya uang di sakumu. Help him today. Tolong dia hari ini segera. Jadi, The Passion menerjemahkan ini, itu soal urusan utang piutang. Dan hal yang sama yang ditulis oleh firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, jangan menangguhkan pembayaran utang-utangmu. Jangan berkata, lain kali saja, kalau engkau dapat membayarnya sekarang. Jadi ini urusan utang piutang, urusan hak. Ya. Dan kalau kita menelusuri lebih lanjut, terjemahan The Passion tadi bisa dikatakan begini, why would you withhold from the poor? Kenapa engkau harus menahan dari orang miskin? Dikatakan, or those who need it, atau mereka yang membutuhkannya. Kenapa engkau menahan dari orang miskin yang membutuhkan itu? Ya. Jadi, Salomo hendak mengajar kalau engkau itu punya benda yang bisa engkau pakai untuk membayar hutangmu, jangan tangguhkan. Itu milik orang itu hak orang itu. Ya. Dan ayat 27 ini versi Ibrani dikatakan, do not withhold wealth from its owner. Jangan menahan kekayaan itu dari pemiliknya. Jangan pernah, saudara. Jangan pernah menahan kekayaan dari pemiliknya. Ingat, Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Kalau Bapak Ibu sekalian buka di Roma 13, coba kita buka ya. Roma 13. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Semua ada tempatnya. Ini konsep keadilan, saudara. Paulus mengajar ada orang-orang yang memang berhak menerima pajak, berhak menerima hormat, berhak menerima rasa takut. Lakukan, saudara. Demikian juga berkenaan dengan pembayaran utang piutang tadi. Ya. Pagi ini kita akan membuka banyak ayat, saudara ya. Saya berharap saudara bisa mengikuti. Coba kita buka Imamat 19. Imamat 19 ayat 13 dikatakan demikian. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Nah, bahkan Tuhan memerintahkan bagian ini secara khusus, ya, ditulis ulang. Ya. Bagian mengenai aspek keadilan bagi pekerja. Bapak Ibu yang punya pegawai, jangan engkau tahan hak pegawaimu. Ya. Kalau engkau diberi anugerah oleh Tuhan, punya banyak pegawai, jangan tahan hak pegawaimu. Jangan pernah memeras mereka. Jangan pernah melakukan hal yang Tuhan tidak suka, seperti firman ini. Ya.
Atau kita bisa lihat lagi di kitab Ulangan pasal yang ke-24. Ulangan pasal yang ke-24 ayat 14 dikatakan demikian. Ulangan 24 ayat 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia seorang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Lihat saudara, jangan pernah menahan hak orang miskin. Jangan pernah menahan hak pegawai kita, bawahan kita. Hak orang lain. Konsep kesetaraan itu tadi, keadilan itu tadi, itu ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Dan itu yang menjadi tuntunan kita. Ya, Salomo mengajarkan kalau engkau mau punya relasi yang baik dengan sesamamu, mindset keadilan ini, itu harus engkau bawa. Ya. Engkau harus menempatkan dirimu sama dengan sesamamu. Dan jangan pernah ingin mengambil lebih dari dirinya. Berikan apa yang menjadi haknya. Engkau punya hak, dia juga punya hak. Konsep kesetaraan, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dunia hari ini, ada begitu banyak konflik di dunia kerja. Kalau kita mengikuti timeline di Twitter, di sosial media, di mana-mana, banyak orang mengeluh ketidakadilan di tempat kerja. Ada yang seorang karyawan, ijazahnya ditahan karena dia melakukan sesuatu yang dianggap oleh atasannya itu sebuah kesalahan. Dan dia tidak bisa apa-apa. Ada pekerja-pekerja yang dibayar di bawah standar. Ada yang dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang normal, tanpa ada kompensasi. Saudara, ada begitu banyak ketidakadilan, saudara, di dunia ini. Dan memang betul, itu yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, saudara. Ya. Kalau dunia ini begitu jahat, itu sudah memang demikian. Ya. Saudara bisa mengikuti berita-berita yang ada di dunia ini. Ketidakadilan itu demikian nyata. Sebenarnya intinya apa, saudara? Sebenarnya intinya itu manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Dia berusaha mengambil banyak untuk dirinya sendiri dengan menginjak orang lain. Nah, ini yang tidak boleh, saudara. Alkitab mengajarkan begitu banyak sisi tentang keadilan. Ya, ingat, nomor 1, karakter Tuhan kita itu kasih dan keadilan. Ya. Nah, itu yang harus kita pegang senantiasa. Ya. Yesaya 61. Yesaya 61 ayat yang ke-8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Aku, Tuhan, mencintai hukum. Ya, Dia Allah yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya, hukum yang benar, kebenaran dan keadilan, itulah Allah kita. Itu ada dalam karakternya. Dan dia membenci perampasan dan kecurangan. Kecurangan artinya ketidakadilan. Ya, tidak fair. Ya, Allah sangat benci. Nah, kalau bagian-bagian tadi kita sudah mempelajari bagaimana karakter Allah kita, bagaimana kita mesti menerapkan itu dalam mindset kita.
Kali ini kita akan mencoba balik kepada kitab Amsal tadi, Amsal 3 ayat 27 tadi, ya. Tapi saya akan membacakan dari terjemahan versi The Message. Ya. Terjemahannya menarik. Ya. Ayat 27 versi The Message mengatakan demikian. Never walk away from someone who deserves help. Jangan pernah meninggalkan atau lari, jangan pernah meninggalkan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dan dikatakan, your hand is God's hand for that person. Tanganmu ini adalah tangan Tuhan bagi orang itu. Dan ini yang menjadi judul perenungan kita pagi ini. Tanganmu akan menjadi tangan Tuhan untuk orang itu. Saudara bayangkan, ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, engkau ada di sana dan engkau punya kesanggupan untuk menolong. Engkau punya kemampuan untuk menolong. Tanganmu ini, itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang itu. Ketika tanganmu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, siapa yang menerima berkatnya, saudara? Engkau sendiri yang menolong. Berkat itu akan kembali kepadamu. Karena apa? Karena Allah ini sumber berkat dan anugerah. Bayangkan tangan kita menjadi tangan Tuhan. Dan ketika dikatakan tangan Tuhan, artinya apa? Tangan Tuhan ini adalah tangan yang memberkati. Tangan yang penuh berkat. Merepresentasikan pribadi Allah, sumber kasih, sumber penolong. Jadi kita punya dua pengertian, saudara. Kalau tadi di di terjemahan The Passion, begitu kental aspek keadilan, masalah hutang piutang. Tapi terjemahan The Message ini lebih kental nuansa kasihnya. Jangan pernah mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan, padahal engkau mampu melakukannya. Tanganmu ini, saudara, akan menjadi tangan Tuhan. Tangan Tuhan bagi orang itu. Tangan Tuhan yang menjangkau, yang merengkuh, yang memeluk. Dan orang itu biar merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dahsyat, saudara. Saya yakin kalau bagian ini kita cerna dengan benar, lingkungan sekitar kita berubah drastis. Kalau engkau punya sisi kasih dan sisi keadilan dalam hatimu, dalam pikiranmu, mindset hidupmu dipenuhi oleh sisi itu, saya yakin relationship kita dengan sesama akan berjalan dengan baik. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Kita buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bukan ancaman, saudara. Bukan saya yang nulis, ya. Tetapi Yakobus mengatakan, kalau engkau tahu bagaimana engkau harus berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Saudara, saya berharap bagian ini tidak menakut-nakuti kita. Pak, kalau gitu kan kita rawan sekali dimanfaatkan. Mungkin kebaikan kita mungkin sekali dimanfaatkan orang lain. Dan bukankah Tuhan kita juga demikian? Dia begitu baik, sampai dalam tanda kutip kebaikannya dimanfaatkan. Tapi apakah kuasa dan kasihnya berkurang? Tidak. Tidak. Biar bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini mengubah pemikiran kita, mengubah mindset kita, supaya kita punya good relationship, ya, dengan sesama kita. Ingat, kalau engkau mau punya relasi yang baik dengan sesamamu, aspek kasih,
tapi juga keadilan, kesetaraan ini harus engkau pegang. Amin, saudara. Amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau memberikan satu bagian firman Tuhan untuk kami pelajari pagi hari ini. Tuhan, seringkali kami bermasalah dengan sesama kami. Dan itu karena kami tidak pernah punya mindset tentang kasih dan keadilan. Kami selalu maunya lebih, maunya mengambil banyak untuk diri kami sendiri. Tetapi pagi ini Engkau mengajar bahwa kami harus punya kasih dan keadilan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk melakukannya dalam hidup kami. Pagi hari ini, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bermasalah dalam relasi dengan keluarga, dengan rekan sekerja, dengan orang lain. Tuhan, berikan dalam diri mereka kasih tapi juga keadilan. Ubah mindset mereka, ubah hati mereka, supaya mereka mengerti kebenaran ini dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mengalami lemah tubuh, atau dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Tuhan, jadikan mereka teman seperjalanan-Mu ya Tuhan. Berjalanlah bersama mereka. Peluk mereka, berjalanlah bersama mereka melalui semua hal itu. Ada banyak hal yang mungkin mereka alami, tetapi Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang menguatkan, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Dan biar teman-teman kami ini melalui pergumulan-pergumulan masalah mereka, dengan hati yang percaya, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan menyertai mereka. Allah Immanuel itu berjalan bersama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejauh ini Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sudah memasuki bulan November, hampir mengakhiri tahun 2022. Dan itu adalah bukti kasih setia Tuhan yang begitu besar, begitu banyak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Kami selesai dengan perenungan kami dan biar apa yang kami renungkan ini mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Akov Worship Morning Devotion kita pagi hari ini selesai. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menikmati weekend bersama keluarga, bersama orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dengan baik, dengan menggembirakan, dengan kebahagiaan. Amin. Selamat menikmati weekend. You are blessed.